Qala sayyiduna al-imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Wa rubbama ijtanaba ba'dul juhali ahlal ilmi wa majalisal ulama'i khawfan ay ya'rifa ma yalzamuhu al-'amalu bih yadhunnu anna dhalika 'udhrun lahu wa hayhata innama dhalika yaziduhu tashdidan wa mutalabah li'annahu a'rada an ahkamillahi 'ilman wa 'amalan fahuwa ashad wa ghayatul 'udhri fi asya'a takunu liman rubbiya fil badiyati wa fi bu'din an ahli islam wa man huwa muslimun wa aba'uhu muslimuna anna lahul 'udhru. Intaha min tathbitil fuad. Tanbih, perhatian. Qala sayyiduna al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, berkata sayyiduna al-imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, semoga Allah meridhai beliau, wa nafa'ana bih, dan semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat beliau. Apa kata Imam Haddad? Wa rubbama ijtanaba, dan terkadang ijtanaba ba'dul juhal, sebahagian orang bodoh itu menjauhi ahlal ilmi, para ulama, wa majalisal ulama'i, dan menjauhi majlis-majlis para ulama. Kenapa? Khaufan, karena takut an ya'rifa ma yalzamuhul 'amalu bih, bahwa ia mengetahui sesuatu yang wajib baginya untuk diamalkan, lalu dia tidak mau mendekati ulama, menjauh daripada majlis-majlis ulama karena takut mengetahui hukum-hukum agama dan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya. Sehingga menurut tanggapan sebahagian orang jahil tadi, dengan demikian apabila ia tidak tahu lalu kemudian melakukan sesuatu yang dilarang, dia tidak berdosa. Daripada tahu nanti saya berdosa, mending tidak tahu sama sekali. Ini tanggapan sebahagian orang jahil, kata Imam Haddad. Terus sebenarnya bagaimana? Yadhunnu anna dzalika 'udhrun lahu. Dia mengira bahwasanya perbuatannya itu adalah udzur baginya, alasan yang benar menurutnya. Tidak mau mendekati ulama, tidak mau menghadiri majlis-majlis ulama, khawatir nanti tahu hukum agama lalu kemudian dilanggar atau ditinggalkan lalu berdosa. Tapi kalau tidak tahu, itu tidak berdosa. Itu kata dia. Wahai hata, jauh, kata Imam Haddad, keliru besar. Innama dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, yaziduhu, menambahkan kepadanya, tashdidan, yaitu hukum yang lebih keras, wa mutalabatan, dan tuntutan yang lebih keras. Justru itu akan menambah kekerasan dan menambahkan tuntutan kepada dirinya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya dia a'rada, telah berpaling an ahkamillahi, daripada hukum-hukum Allah, ilman wa amalan, sekaligus ilmunya dia tidak mau menuntut, wa amalan, dan amalnya. Fahuwa asyaddu, maka ia itu lebih parah, lebih keras lagi. Ini salah besar ketika tidak mau mendekati ulama, menjauhi majelis-majelis mereka karena takut mengetahui hukum agama, supaya apapun yang dia lakukan sementara dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Itu kata dia. Padahal 2 kali lipat dosanya. Apa? Karena dia telah berpaling dari hukum-hukum Allah Ta'ala sebanyak 2 kali. Yang pertama, ketidakmauannya belajar. Ini berpaling dari hukum Allah. Yang kedua, ketika dia terjerumus dalam dosa tersebut,
dalam perbuatan haram tersebut, atau meninggalkan perbuatan yang fardu dan wajib tersebut. Berarti dia mendapat dua hukuman, mendapat dua dosa. Pertama, tidak mau belajar. Yang kedua, melanggar larangan Allah atau meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Itu hukuman bagi orang yang menjauhi majelis ulama dan tidak mau mendekati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang dulu bertanya kepada saya, sudah lama, mungkin 10 tahun yang lalu, Bib, apa hukumnya makan daging biawak? Ini kejadian betul. Ya kita jawab, haram. Karena biawak itu bangkai. Dan dia adalah amfibi, sejenis hayawan reptil yang hidup di dua alam. Di air dia bisa hidup, di tanah, di daratan dia bisa hidup. Sehingga reptil sejenis biawak ini adalah amfibi yang hidup di dua alam, di air dan di daratan. Itu tidak boleh dimakan, bangkai. Katanya ada hadis bahwasanya sahabat Nabi pernah makan biawak dan Nabi tidak melarangnya. Itu lain lagi. Itu namanya dhab, yang dimakan oleh Khalid ibn Walid. Dhab itu biawak padang pasir, bukan biawak yang ada di kampung kita. Kalau biawak kampung itu bahasa Arabnya bukan dhab, tapi waral. Al-waral dengan dhab beda. Kalau waral itu biawak kampung, kalau dhab itu biawak padang pasir. Bedanya di segi apa? Bedanya biawak padang pasir mati di air. Kalau biawak kampung di air boleh, di darat boleh. Dan perbedaan yang lain, biawak padang pasir bisa bertahan hidup hingga ratusan tahun. Kalau biawak kita yang ada di kampung nggak nyampe. Dan perbedaan yang lainnya lagi adalah biawak padang pasir yang betina memiliki 2 vagina dan yang jantan memiliki 2 alat vital, penis, double. Dan dia bisa tidak minum bertahun-tahun, puluhan tahun. Biawak kita mati. Itu yang dimaksud dengan dhab, kata saya. Jadi jangan asal baca hadis, memahami dengan terjemahan, tetapi tidak merujuk kepada ulama, kepada guru-guru kita, akhirnya nanti tersesat, salah. Oh, dia bilang selama ini ulun kira biawak yang ada di kampung kita ini, ulun makan benar, ujar orang tadi. Akhirnya dia tutup pertanyaannya dengan mengatakan, menyesal ulun betakun tadi. Loh kenapa? Coba ulun kada betakun, kada tahu hukumnya. Sampai ini ulun makan biawak toh. Tapi berhubung sekarang ulun sudah tahu hukumnya, maka ulun kada lagi makan. Ya kita kasih tahu, salah besar kamu. Kamu ketika tidak tahu lalu memakan biawak tersebut tetap dosa. 2 kali malahan. Pertama, karena ketidaktahuan kamu lantaran tidak menuntut ilmu, dosa. Yang kedua, karena kamu ternyata memakan daging bangkai, itu dosa yang kedua. Tidak mau belajar dosa, dan memakan bangkai tersebut dosa. Loh, katanya Bib, apabila orang tidak tahu lalu kemudian melanggar hukum agama, itu tidak berdosa. Tunggu dulu, tidak tahunya bagaimana? Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan tentang uzur bagi seseorang ketika ia tidak tahu dan melakukan pelanggaran dalam agama, dia tidak berdosa. Itu ada kaidahnya. Tidak mutlak setiap tidak tahu tidak berdosa. Enggak bisa seperti itu. Apa kaidah dan dhabit atau batasannya? Kata Imam Haddad, wa ghayatul udri fi asya'a, dan puncak daripada udzur, orang itu bisa
tidak berdosa ketika melakukan sesuatu yang dilarang lantaran tidak tahu, itu karena uzur. Nah, puncak daripada uzur tersebut adalah fi asya'a, pada beberapa macam sesuatu, takunu, itu bisa terjadi liman rubbiya fil badiyati, bagi orang yang dididik di pedalaman, di pelosok, wa fi bu'din an ahli Islam, dan hidup jauh daripada ahli Islam, jauh daripada para ulama. Ini baru dikatakan udzur. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, orang jahil, tidak tahu hukum, tidak paham agama, itu ada dua. Pertama adalah al-jahilul ma'dzur, orang jahil yang uzur, dia tidak berdosa. Siapa dia? Dia adalah orang yang hidup di pedalaman, di pelosok yang sangat jauh dari ulama, dan di kampungnya tidak ada ulamanya yang mengajarkan tentang hukum-hukum agama, sehingga ia tidak tahu halal dan haram. Suatu ketika ia terlibat dalam yang haram, terjerumus dalam perbuatan yang haram, dia tidak berdosa. Karena memang dia hidup di lingkungan yang tidak ada ulamanya dan jauh dari ulama. Tidak ada wasilah, perantara atau sarana untuk bisa sampai belajar ilmu kepada ulama. Kasihan. Orang seperti ini udzur. Atau man qaruba ahduhu bil Islam, orang yang baru masuk Islam, muallaf, baru sehari masuk Islam, dia tidak tahu kalau bulan Ramadan itu wajib puasa, lalu dia ngerokok, nggak dosa dia, karena dia baru masuk Islam tadi malam habis tarawih. Kita kasih tahu, Pak, kamu sudah masuk Islam kan? Iya, tadi malam saya baca 2 kalimat syahadat. Ini kan bulan Ramadan, Pak. Orang Islam siang hari bulan Ramadan gak boleh makan, gak boleh minum, wajib hukumnya puasa. Oh, begitu? Wah, saya gak tahu, saya kan baru tadi malam masuk Islam. Gak apa-apa ketika dia tidak tahu, karena udzur, baru masuk Islam, ya kasih tahu. Nah, setelah tahu, dia gak boleh lagi melakukan itu. Ini disebut dengan al-jahilul ma'dzur, orang jahil yang bisa diterima alasannya, bisa ditolerir, tidak berdosa. Jadi, satu, hidup di lingkungan yang jauh dari ulama dan mereka tidak bisa belajar keluar kepada ulama karena tidak ada transportasinya, tidak ada sarananya, tidak ada alat untuk sampai ke sana. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam karena masih belum memahami tentang hukum-hukum agama. Ini uzur, gak apa-apa, gak dosa. Yang kedua, jahilun ghairul ma'dzur, orang jahil yang tidak diterima alasannya, tidak bisa dikategorikan uzur. Siapa dia? Dia adalah orang yang hidup di lingkungan ulama. Di kampungnya ada majelis taklim, di kampungnya ada ustadz, di kampungnya ada guru agama, di kampungnya ada para habaib. Tapi dia tidak pernah mau ikut serta belajar. Sifatnya apatisme, acuh tak acuh, gak peduli. Seolah dia itu hidup bukan untuk Allah, seolah dia itu hidup bukan untuk akhirat, seolah dia hidup selama-lamanya di dunia, seolah dia sudah mempersiapkan diri untuk bekal menghadap Allah di kubur. Naudzubillah. Acuh, cuek. Ini karena dia acuh, cuek, tidak mau belajar, tidak mau mendekati ulama, padahal mereka ada di kampungnya. Orang seperti ini ketika dia tidak tahu hukum agama, lalu dia melakukan yang haram atau meninggalkan yang fardu, tetap dikategorikan berdosa, bahkan 2 kali lipat. Dosa pertama karena kebodohannya tidak mau belajar padahal ada ulama, dan yang kedua adalah karena dia melanggar hukum syariat, karena dia melakukan yang haram tadi atau meninggalkan yang fardu tadi, sehingga tuntutannya kelak di akhirat double. Tuntutan pertama, kenapa kamu bodoh, tidak tahu? Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang sang pembawa peringatan kepada kamu? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Iya, datang sih, ada sih sang pemberi peringatan kepada kami.
Ulama ada, guru agama ada, tapi kaminya yang tidak mau belajar. Kaminya yang malas, kaminya yang disibukkan oleh dunia. Kasihan. Orang seperti ini tidak udzur. Jadi jangan salah paham. Orang bisa tidak berdosa ketika melakukan yang dilarang lantaran tidak tahu, jika ia tinggal di kampung yang tidak ada ulamanya dan jauh dari ulama, atau baru masuk Islam. Tetapi jika ia hidup di kalangan ulama, di kampungnya banyak majelis-majelis ilmu, tapi dia tidak mau belajar, akhirnya dia bodoh dengan agama, lalu melanggar yang dilarang atau meninggalkan yang diwajibkan, ini tetap berdosa, bahkan 2 kali lipat. Dosa tidak belajar dan dosa melakukan yang dilarang tadi, atau meninggalkan yang difardukan tadi. Naudzubillah. Makanya kata Imam Haddad melanjutkan perkataannya, waman huwa muslimun, dan adapun orang yang muslim, wa abauhu muslimun, dan ayah-ayahnya, kakek moyangnya semuanya muslim. Dia muslim, abahnya muslim, kainya muslim. Ya, di lingkungannya semuanya orang-orang muslim, banyak ulama, banyak ustadznya. Anna lahul udru, datang dari mana udur, alasan baginya untuk tidak mengetahui agama? Anna lahul udur, mana mungkin dia bisa dikategorikan udur, berhalangan untuk tidak mengetahui agama? Bukan kamu tidak tahu hukum agama, tapi kamunya yang tidak mau tahu hukum agama. Kenapa? Apa buktinya kalau kamu tidak mau tahu hukum agama? Buktinya ketika ada ulama mengajarkan ilmu-ilmu agama, kamu berpaling dari mereka dan meninggalkan mereka. Berarti kamu yang tidak mau tahu hukum agama. Maka kamu tetap berdosa. Ketidaktahuan kamu dalam agama tidak dikatakan udzur, tidak dikatakan berhalangan, tidak bisa ditolerir, dan kamu tetap berdosa. Bahkan 2 kali lipat. Dosa pertama, ketidaktahuan kamu, kebodohan kamu itu lantaran tidak mau belajar padahal ada ulama yang siap untuk mengajari. Dan dosa kedua, ketika kamu melakukan yang dilarang tersebut atau meninggalkan yang diwajibkan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Intaha min tathbitil fuad. Keterangan ini selesai diambil dari kitab Tathbitul Fuad, Manaqib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang disusun oleh muridnya Al-Hashawi radhiyallahu anhu. Qala Al-Habib Al-Imam Abdullah ibn Husain bin Tahir nafa'allahu bih. Berkata Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir nafa'allahu bih, semoga Allah berikan kemanfaatan dengan berkat beliau. Apa kata Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir? Ya tarikan lil madaris laisa hadza hasan, majalisul ilmi ma tutrak wa fihal minan, majalisul khairi fiha kullu fadlin wa man, majalisul khairi tadfa' lil fitan wal mihan, majalisul ilmi tahwil khaira fi kulli fan, tuba li 'abdin ja'alha maluh was sakan. Ya tarikan lil madaris, wahai orang yang meninggalkan madaris, madrasah-madrasah, tempat-tempat belajar, majelis taklim, sekolahan agama dan lain sebagainya. Hei, kamu yang meninggalkan majelis-majelis tersebut, laisa hadza hasan, ini tidak baik. Majalisul ilmi ma tutrak wa fihal minan, mestinya majelis-majelis ilmu itu jangan ditinggalkan karena di dalamnya terdapat pemberian dan anugerah. Kamu yang tadinya tidak tahu sekarang jadi tahu. Yang tadinya tidak paham, tidak mengerti, sekarang menjadi paham dan mengerti. Majalisul khairi fiha kullu fadlin wa man, majelis-majelis kebaikan di dalamnya kullu fadlin wa man, setiap anugerah, waman dan pemberian Allah itu ada. Di sini kita mendapatkan pemberian-pemberian Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi dapat kita rasakan dengan rohani kita. Dada terasa lapang, hati terasa senang ketika duduk menuntut ilmu agama.
Itulah yang dimaksud dengan kullu fadlin wa man. Setiap anugerah dan pemberian Allah ada di dalamnya. Majalisul khair tadfa' lil fitan wal mihan. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan yang dapat menolak bagi fitnah-fitnah, musibah-musibah, wal mihan, dan bencana. Kalau mau bala bencana, wabah, penyakit, dan musibah diangkat, adakan majelis taklim. Bukan malah ditutup. Kalau ditutup tambah turun balanya, tambah banyak yang mati nanti. Justru dibuka. Kadang libur beberapa minggu aja banyak yang mati. Ya, apalagi ditutup. Oleh karenanya majelis taklim itu dihidupkan. Majalisul khair tadfa' lil fitan wal mihan. Majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu tadfa' menolak lil fitan wal mihan, bagi bencana-bencana wal mihan dan bala. Diangkat berkat majelis ta'lim. Majalisul ilmi tahwil khaira fi kulli fan. Majelis-majelis ilmu itu mencakup kebaikan fi kulli fan, di setiap bidang. Semua bidang ilmu agama itu terdapat kebaikan. Mau belajar fikih, di dalamnya ada kebaikan. Mau belajar tafsir, di dalamnya ada kebaikan. Mau kamu belajar tasawuf, di dalamnya ada kebaikan. Ataupun ingin belajar tauhid, di dalamnya ada kebaikan. Belajar ilmu hadis, riwayatan atau dirayah, di dalamnya ada kebaikan. Majalisul ilmi tahwil khaira fi kulli fan. Karena majelis-majelis ilmu itu mencakup setiap kebaikan fi kulli fan, di setiap bidang. Di bidang ilmu manapun, jika itu ilmu agama, pasti semuanya baik. Tuba li abdin ja'alha malu wassakan. Beruntung bagi seorang hamba yang menjadikan majelis-majelis ilmu itu maluh. Ini bahasa tarim maluh. Seharusnya malahu. Ma'al itu tempat kembali. Bukan mal harta, bukan ya. Maluh, ma'al gitu. Tempat kembalinya, wasakan, dan tempat tinggalnya. Beruntung bagi seorang hamba yang menjadikan majelis taklim tempat kembali dan tempat tinggalnya. Artinya orang ini, hamba ini sudah kecanduan, sudah ketagihan dengan majelis taklim. Sehingga majelis taklim itu menjadi tempat tinggal dan tempat kembalinya. Di mana ada majelis dia datang. Sudah ketagihan, ruhnya sudah ketagihan dengan majelis ilmu. Sehingga ketika majelis itu libur, dia tidak segan-segan untuk bertanya, kapan pulang? Kapan majelis dimulai? Apabila itu pertanyaan seperti ini muncul dari hati yang merindukan ilmu, dari ruh yang sudah ketagihan dengan majelis taklim. Tidak mungkin orang yang acuh tak acuh tiba-tiba muncul pertanyaan itu. Gak mungkin dari hati orang yang tidak peduli dengan ilmu muncul pertanyaan itu. Gak mungkin. Pertanyaan semacam ini, apabila majelis dimulai, datanglah sudah gurunya. Apabila habibnya datang misalnya. Ini pertanyaan muncul dari hati orang yang merindukan majelis. Tuba, beruntung bagi dia. Tuba itu nama pohon di surga. Nama pohon di surga namanya syajaratu tuba. Maksudnya pohon itu untuk dia. Artinya beruntung dia kelak masuk surga. Li abdin, bagi seorang hamba, ja'alha maluh wassakan, menjadikannya sebagai tempat kembalinya dan tempat tinggalnya. Majalisul ilmi tadhhab bil kadar wad daran. Majelis-majelis ilmu dapat melenyapkan kotoran, wad-daran, dan penyakit. Jadi segala kadar kotoran-kotoran dan penyakit di dalam hati hilang dengan majelis ilmu. Biha yasluhu zahir wa ma qad batan. Dengannya kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maksudnya dengan majelis ilmu itu yasluhu zahir, akan menjadi bagus zahirnya kita. Wa ma qad batan, dan batinnya kita. Zahirnya kita bagus dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa berakhlak,
Dengan ilmu cahaya akan terlihat di badan kita. Orang yang rajin menuntut ilmu itu akan kelihatan cahaya di wajahnya. Sejuk kalau dipandang. Karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Yasluhu zahir, akan menjadi bagus zahirnya. Wa ma qad batan, dan bahagian yang tersembunyi, maksudnya batinnya, hatinya. Dzal haqqu sidqan yaqinan laisa hadsan wa dhan. Ini benar, sungguh benar, sidqan. Dzal haqqu, ini adalah hak, sidqan, kebenaran, yakinan, yakin, laisa hadsan, bukan dugaan, wa dhan, dan sangkaan. Dengarkan nasihat saya, kata beliau. Ini sesuatu yang hak, ini adalah sesuatu yang benar. Jangan kamu ragukan, karena ini bukan dugaan dan bukan pula sangkaan. Kam ja'at ayatun ma'rufah li ahlil fitan. Betapa banyak telah datang ayat-ayat yang dikenal di dalam Al-Quran. Li ahlil fitan, bagi orang-orang yang cerdas. Kalau kita menelaahi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ilmu, itu sangat banyak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, darajat, akan beberapa derajat. Masih banyak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan? Jelas beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran dan peringatan adalah orang-orang yang punya akal pemikiran. Banyak ma'rufah, kata beliau, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan para ulama. Li ahlil fitan, bagi orang yang mau, bagi orang yang cerdas, mau berpikir. Wa kam ahadithi marwiyah li jaddil Hasan. Betapa banyak hadis, wa kam ahaditha marwiyah li jaddil Hasan. Betapa banyak hadis-hadis yang telah diriwayatkan di Jaddil Hasan bagi kakeknya Sayyidina Hasan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak wa kam ahaditha marwiyah li Jaddil Hasan. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Jaddul Hasan, yaitu kakeknya Sayyidina Hasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syi fil Bukhari wa fi Muslim wa syi fis Sunan. Ada di dalam Sahih Bukhari, wa fi Muslim, ada di dalam Sahih Muslim, wa syi fis Sunan, ada juga di dalam sunnah-sunnah atau sunan-sunan yang lain. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang fadilat menuntut ilmu dan fadilat orang-orang yang berilmu. Huduru majlisi ilmin khair min minal fi'an ta'udahum aw tusyajji'ahum wa antarka'an. Huduru majlisi ilmin, menghadiri majlis ilmu, khair minal fin'an, lebih baik daripada 1000 anta'udahum, engkau menengok mereka, orang-orang yang sakit, au tusyajji'ahum, atau mengusung jenazah mereka, orang-orang yang wafat, wa antarkaan, atau sholat ruku sembahyang sunnah 1000 kali atau 1000 rakaat. Ternyata hadir ke majelis ilmu sekali lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, lebih baik daripada melayat 1000 jenazah, dan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Luar biasa. Hanya duduk sekitar 1,5 jam atau 2 jam menuntut ilmu agama sudah mendapatkan pahala yang luar biasa, sangat besar, melebihi daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Bisa kita menjenguk 1000 orang yang sakit? Sulit. Kalau mau, mungkin kita harus pergi ke rumah sakit dulu. Iya, supaya bisa menjenguk 1000 orang yang sakit, atau menjenguk 1000 jenazah, melayat 1000 jenazah. Sulit. Iya,
atau sembahyang 1000 rakaat. Coba aja. Lintuhut tepacul. Iya. Ternyata kita dapat melakukan pahala sebesar itu hanya dengan menghadiri majelis taklim. Berarti sangat rugi orang yang tidak menghadirinya. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat menyebutkan asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah man amkanahu ay yatlubal ilma falam yatlub. Orang yang paling bersengatan penyesalannya kelak di hari kiamat adalah orang yang memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu tetapi ia tidak mau menuntutnya. Badannya sehat, waktunya luang, kendaraan ada, tapi dia lebih memilih duduk di depan TV daripada hadir ke majelis taklim. Lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang melalaikan, main judi lewat HP, beli sabu-sabu. Ya sudah, kalau main judi lewat HP, uangnya haram, kembalinya pasti ke haram juga. Beli sabu-sabu akhirnya. Na'udzubillah, nyabu-nyabu bareng akhirnya ini. Kenapa? Kamu menghasilkan uang dari yang haram, kembalinya pun kepada yang haram. Hati-hati. Na'udzubillah. Minuman keras dan lain sebagainya. Akhirnya orang ini kelak di hari kiamat menyesal. Di saat para penuntut ilmu mendapatkan pahala yang begitu besar, dia nol, nggak dapat apa-apa. Iya, sekarang kamu masih belum merasakannya. Nanti ketika kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan menyesali itu semua. Tapi sayang, di hari itu sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan. Oleh karenanya, sebelum kamu menyesal di hari itu, gunakan umurmu yang tersisa tinggal sedikit lagi ini untuk banyak-banyak beramal soleh, menuntut ilmu agama, melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Siapa ada lagi umur kita nih? Ujar Kiai Haji Maimun Zubair, tahulah ikam ini umurnya sampai bila? Sampai mati di sini. Sudah mati habis umur. Kalau esok mati ya berarti umur kamu sampai besok. Dan mati itu rahasia Allah, kita tidak ada yang tahu. Baru kemarin inya mah SMS ulun aja. Sekalinya esok harinya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering seperti itu. Baru kemarin saya duduk bareng sama dia. 2 malam kemudian dia meninggal. Itulah umur, itulah ajal. Jadi kamu itu sampai kapan hidupnya? Sampai mati. Kapan kamu mati? Ya itulah episode terakhir hidup kamu. Jadikan pelajaran orang-orang yang meninggal dunia, karena kamu juga akan menyusul mereka. Tapi dengan membawa apa kelak kamu menyusul mereka? Jadikan itu bahan renungan. Perhatikan baik-baik. Faidatun, faidah. Qala Abu Laits, berkata Abu Laits. Abu Laits namanya Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Berasal dari daerah Samarkand, dekat dengan daerah Bukhara. Kampungnya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bardizbah Al-Bukhari, di daerah Samarkand. Samarkand dekat dengan Bukhara, yang sekarang disebut dengan Uzbekistan. Uzbekistan atau Uzbekistan. Itu daerah Samarkand, di daerah Bukhara. Imam Bukhari di sana tuh diwafatkan dan dikuburkan. Ini Abu Laits, Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Lain lagi Laits, ada lagi Imam Laits, itu Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ulama besar. Laits bin Sa'ad beliau meninggal dunia di Mesir dan dikuburkan di sana. Alhamdulillah, sekitar mungkin 2 minggu atau lebih yang lalu kita ziarah ke makam beliau di Kairo di Mesir sana. Berdekatan dengan makamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Berdekatan pula dengan makamnya Abul Jamrah, Abdullah bin Abil Jamrah, yang meringkas kitab Sahih Al-Bukhari
diberi nama dengan kitab Bahjatun Nufus. Itu Abdullah bin Abi Jamrah. Makomnya berdekatan dengan Ibn Athaillah As-Sakandari dengan Al-Laits bin Sa'ad, ulama besar itu. Alhamdulillah kita ziarah ke sana. Di dalam makam Abdullah bin Abi Jamrah, di situ ada tempat khalwatnya Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah binti Husain, anak Sina Husain. Jadi beliau itu adalah binti Ali Zainal Abidin, ya, bukan anak Sina Husain. Binti Zaid bin Ali Zainal Abidin, binti Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berpesan, jikalau saya lebih dulu meninggal dunia, saya ingin agar Sayyidah Nafisah beliau menyembahyangkan jenazah saya. Tapi kalau seandainya Sayyidah Nafisah yang lebih dulu meninggal, saya yang akan menyembahyangkan jenazahnya. Ternyata Allah mentakdirkan Sayyidah Nafisah lebih wafat duluan. Akhirnya Imam Syafi'i yang menyembahyangkan jenazahnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ingin mendapat keberkahan dari beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ala maghfurin lahu ghufiralah." Barang siapa yang menyembahyangi orang yang diampuni dosanya, mayat yang diampuni dosanya, ya tentunya ini mayat orang soleh, ghufiralah, orang yang menyembahyangkannya pun akan diampuni dosanya. Makanya kalau ulama itu wafat, banyak yang datang karena ingin mendapatkan barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat beliau. Begitu. Imam Syafi'i tidak ingin ketinggalan berkah daripada Sayyidah Nafisah, Syarifah Nafisah, agar mendapat berkah dari Ahlul Bait Nabi dan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menyembahyangkan jenazah Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, di dekat makam Abdullah bin Abi Jamrah ada tempat khalwat beliau. Nah, ini Abu Laits berkata, "Man jalasa inda alimin walam yaqdir ala hifdhi syai'in minal ilmi." Barang siapa yang duduk di samping orang alim dan ia tidak mampu atas menghafalkan sesuatu daripada ilmu, dia senang dekat dengan orang alim walaupun dia pembabal, hafalannya enggak kurang kuat, ya pemahamannya pun di bawah rata-rata. Nala sab'a karamatin, dia akan memperoleh 7 kemuliaan walaupun hafalannya tidak kuat, pemahamannya lemah, tapi minimal dia mendapat 7 kemuliaan jika dekat dengan orang alim. Pertama adalah fadlal muta'allimin, dia mendapatkan keutamaan orang-orang yang belajar. Kita sudah tahu bagaimana kemarin dijelaskan di dalam kitab ini keutamaan para penuntut ilmu agama. Malaikat memintakan ampun untuknya, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam lautan ikut memintakan ampun untuknya. Malaikat-malaikat juga merendahkan sayap-sayapnya karena ridha, senang dengan mereka para muta'allimin, penuntut ilmu agama. Nah, orang yang rajin dekat kepada ulama, dia mendapatkan keutamaan ini. Karena ulama itu kalau didekati, ketika kita bersalah, dia akan menegur kita. Entah itu salah dalam perbuatan kah, dia akan kasih tahu, jangan lagi kamu seperti itu haram, dilarang dalam agama. Atau salah dalam bacaan misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Loh, kok kamu bacanya kasanah, hasanah bukan kasanah? Dikasih tahu sama dia. Oh, begitu. Jadi selama ini saya bacanya kasanah, salah. Al-Fatihah, jangan Al-Fatihah, Al-Fatihah gitu. Kan dikasih tahu sama dia. Alhamdulillah, saya tadinya tidak tahu, sekarang tahu. Saya tadinya tidak bisa mengucapkannya dengan fasih, sekarang saya bisa. Itu keuntungan dekat dengan ulama. Kayya 'alas shalah, kayya 'alal falah. Oh, jangan kayya, hayya.
Oh iya, bukan kaya, salah kaya. Ya kayu ya kayyum, kayu-kayu, hayyu. Dikasih tahu, jadi tahu kan? Oh, alhamdulillah. Itulah keuntungan kalau dekat dengan ulama. Kalau salah kita ditegur. Nah, akhirnya yang salah jadi benar. Kan enak kalau salah dibenarkan. Kalau tangan terkilir lalu keseleo, diurut jadi benar, nggak sakit lagi. Tapi kalau dibiarkan keseleo, sakit terus, nggak sembuh-sembuh. Dan ingat, jika ditegur, jangan ngambek, jangan merajuk. Salah besar kamu. Justru ketika guru menegur kita, disitulah terlihat letak keguruannya. Tapi kalau ada guru melihat muridnya bersalah, diem, bahkan kadangkala dicari-cari pembenaran bagi kesalahan muridnya itu supaya dianggap tidak salah. Ini bukan guru namanya. Ini adalah orang yang akan mencelakakan kamu, bukan malah menyelamatkan kamu. Justru guru itu murabbi. Tahu arti murabbi? Murabbi itu isim fa'il daripada tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyatan. Murabbi isim fa'il, tarbiyah itu artinya mendidik, pendidikan. Murabbi itu guru yang mendidik. Kalau kamu salah, dia akan kasih tahu kesalahan kamu dan dia akan ajarkan kepada kamu mana yang benar. Jika diam ketika melihat muridnya salah, tidak mendidik, diam, tidak memberitahu, itu bukan guru namanya. Atau bahkan dibela-bela kesalahannya supaya kelihatan benar, itu bukan guru namanya. Kayak apa hukumnya kayak ini, kira-kira aku nih gawianku nih, nah karena masuk riba lah guru. Melihat karena ini orang sugih, rancak memberinya duit. Karena bapak gawi aja harus ada aja kaulnya toh. Aku pernah baca di kitab ujar ulama ini boleh-boleh aja. Karena tahu ulama Syiah nang diambil atau ulama Wahabi nang diambil misalnya. Ada penting, yang penting perbuatan haram muridnya itu bisa dicarikan pembenarannya. Supaya apa? Supaya tetap dapat duit darinya. Na'udzubillah. Ini guru duit namanya. Bahaya kayak gitu. Orang yang seperti ini senang kalau punya guru kayak gitu. Nah ini baru guru nih. Yang kemarin itu bukan guru. Masa saya bekerja begini dibilang haram? Oh. Nanti di hari kiamat kamu baru tahu mana yang guru, mana yang bukan. Kalau di dunia, ini yang saya dicari-cari nih. Nang kada besu sembahyangan lagi nih. Ini nang guru nih nah. Cocok lawan nafsu. Cocok lawan liur. Nah ini nang bujur-bujur guru sampai nih. Nang kada besu sembahyangan lagi nih. Nauzubillah. Kasihan. Kasihan. Kemudian wa habsahu 'anidz dzunub, dan menahannya dirinya daripada berbuat dosa. Kalau sudah dekat dengan ulama, dekat orang alim, insya Allah kamu akan sungkan untuk melakukan dosa-dosa. Kamu akan segan untuk melakukan dosa. Masa di samping orang alim masih sempat melirik perempuan? Kan gak enak. Masih sempat main judi online di samping guru kita, kan nggak mungkin main judi online di samping guru kita. Nah, berarti semua perbuatan dosa-dosa yang haram tadi akan terhindar. Kita akan terhindar darinya berkat dekat dengan orang-orang suci, dengan para ulama tadi, orang-orang mulia. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa nuzula ar-rahmati alaihi hala furujihi min baitih, dan turunnya rahmat atas dirinya ketika keluarnya ia dari rumahnya. Baru keluar rumah mau datang ke tempat ulama itu, rahmat sudah turun kepadanya. Kasih sayang Allah sudah turun kepadanya. Kenapa? Karena niatnya mendatangi ulama itu ingin belajar. Malaikat pasti akan melindunginya dengan sayap-sayapnya. Itu pertanda bahwa Allah menurunkan rahmat kepada orang tersebut. Dari kapan? Hala khurujihi min baitih, dari sejak keluarnya dia dari rumahnya.
Tadi pian ketika keluar dari rumah, tujuannya datang ke sini ingin belajar, menuntut ilmu agama, tuh dari sejak keluar dari pintu rumah malaikat sudah memayungi pian dengan sayapnya. Cuman pian tidak melihat. Rahmat Allah Ta'ala di dalam setiap langkah, di dalam setiap menitnya, di perjalanan menuju ke tempat ini menuntut ilmu agama, itu rahmat turun terus. Cuman kita nggak ngelihat. Nggak harus melihat, ya. Yang penting kita tahu bahwa rahmat itu terus turun kepada kita. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halaqati, dan apabila turun rahmat atas ahlil halaqah, orang-orang yang ada di perkumpulan itu, hasalalahu nasibuh, maka hasillah baginya nasibuhu, bahagiannya. Artinya dia akan dapat bahagian pula dari rahmat itu. Ini kita duduk bersama, rahmat Allah Ta'ala dicurahkan untuk kita. Yang kada paham, kada mengerti apa yang dibahas, tetap mendapatkan bahagian dari rahmat itu. Makanya di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, dulu diceritakan ada ahli riba. Dia rentenir. Suatu saat dia mencari sahabatnya. Ternyata sahabatnya sedang tidak ada di rumah, sedang berhadir ke majelis ta'lim Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka lelaki rentenir itu pun ke sana, ke majelis Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, bukan untuk menghadiri majelis, bukan untuk menuntut ilmu agama, tidak, tetapi ingin menemui kawannya, sahabatnya yang sedang berhadir di majelis ta'lim Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar tadi. Ternyata apa yang terjadi? Setelah lama-kelamaan, orang ini tidak terdengar dan tidak terlihat lagi di kampungnya. Tiba-tiba terdengar berita bahwa dia meninggal dunia. Maka semua warga setempat pun berprasangka buruk kepadanya. Si fulan murbi, si fulan pelaku riba, rentenir itu meninggal dunia. Tahu nggak kamu? Oh iya, masa? Iya, saya barusan dengar pengumumannya di masjid. Meninggal, iya. Neraka itu sudah. Disiksa mungkar nakir di kubur. Karena terkenal orang ini rentenir. Tapi malam itu salah seorang murid Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar bermimpi bertemu dengan lelaki rentenir tersebut. Ternyata dia telah duduk di atas singgasana emas dan dipakaikan mahkota di kepalanya. Seperti seorang raja, dimuliakan dan dihormati. Kaget dia. Loh, masyarakat semua berprasangka buruk kepadanya. Ternyata saya bermimpi melihat dia dimuliakan di kuburnya. Jangan-jangan ini adghathul ahlam, kembang tidur, bukan mimpi beneran. Akhirnya dia pun menanyakannya kepada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar tentang mimpinya itu. Dia bilang, fulan pelaku riba, tadi malam saya lihat dalam mimpi saya, dia mendapat kenikmatan kubur. Apa benar itu wahai Habib Hasan? Kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, benar. Loh kok bisa? Karena dulu ketika masih hidup, ia mencari-cari temannya. Ternyata temannya sedang berhadir di majelis taklimku. Lelaki itu pun datang ke majelis taklimku bukan untuk belajar, tapi niatnya ingin mencari temannya tadi. Pada waktu bersamaan Allah Ta'ala hujankan hujan rahmat di majelis taklimku, sehingga sebahagian dari hujan rahmat itu memercik kepada orang itu. Maka dia pun mendapat bahagian daripada rahmat yang disebarkan oleh Allah di dalam majelisku itu. Kata Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, akhirnya rahmat itu mengenai lelaki yang pelaku riba tadi, sehingga ia pulang ke rumahnya dan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertaubat kepada Allah dan dia tidak mau lagi melakukan riba tersebut, tapi masyarakat tidak ada yang tahu. Makanya lama tidak kelihatan. Ternyata dia taubat, menyesali perbuatannya, tidak lagi melakukan riba. Lalu kemudian dia sakit, mungkin itu adalah penghapus bagi dosanya. Lalu wafat, meninggal dunia, sementara dosanya sudah hilang, sudah dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masyarakat tidak ada yang tahu.
Maka apa yang baru saja atau tadi malam kamu saksikan dalam mimpimu, itu adalah benar, kata Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar radhiyallahu anhu wa arda. Inilah keuntungan ketika kita duduk bersama menghadiri majelis ta'lim, walaupun kita tidak paham apa yang dibahas oleh guru kita, tetapi setidaknya rahmat yang dicurahkan oleh Allah kepada ahlul majalis, orang-orang yang hadir di majelis tersebut, juga akan mengenai kamu. Bukankah rahmat yang kita cari di dalam hidup ini? Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala itulah kelak kita akan terhindar daripada azab dan murkanya. Dan rahmat itu akan turun di majelis-majelis ta'lim. Kemudian wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an, dan dicatat baginya selama duduk di majelis ta'lim itu ketaatan. Berapa lama kamu duduk? 1 jam. 1 jam itu setiap detiknya kamu dicatat ketaatan. Berapa detik 1 jam itu? 2 jam tambah banyak lagi ketaatan yang kamu dapat ketika kamu duduk di majelis itu, asal madama mustami'an, selama ia setia mendengarkannya. Ya, harus setia mendengarkan, jangan main HP. Orang majelis main HP. Iya, orang majelis dia ngobrol-ngobrol dengan temannya. Orang majelis. Ngapain kamu hadir ke majelis ngobrol-ngobrol di majelis? Ya, jadi begitu. Selama dia mendengarkan dan menyimak, paham kah, ada paham kah, yang penting dengarkan. Selama itu pula dicatat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi, dan apabila sempit hatinya, maksudnya terasa sempit dadanya, sedih, li'adamil fahmi, karena tidak paham, sara ghammuhu, maka jadilah kesedihannya itu wasilatan ila hadratillahi ta'ala, menjadi perantara untuk sampai kepada hadratullahi ta'ala, kehadiratnya Allah. Kenapa? Kok bisa ketika kita tidak paham tentang keterangan yang dijelaskan oleh guru kita menyangkut agama, kita tidak paham, lalu kita sedih, orang lain paham, kenapa aku membabal kada sing pahaman? Itu pahala itu. Itu bisa, sedihnya kamu karena tidak paham dalam agama, itu bisa menjadi perantara kamu akan dekat dengan Allah. Karena kamu sedihnya bukan karena kehilangan uang, bukan karena ditinggal wafat orang yang dicintai, bukan karena kehilangan jabatan, bukan. Kamu sedihnya karena tidak paham agama. Saya nggak paham. Mulai dahulu alif bakta, tapinya terus belajar. Iqra 1 tuh ada sing tamatan mulai dahulu. Sedihnya itu pahala itu. Kawananku seberataan sudah juz 9, ini sudah juz 10, ini sudah tamat, padahal bailon aku masih huruf hijaiyah. Jangan khawatir, kamu terus tuntut ilmu. Sedih rasanya hati. Kalau perlu tambah lagi kesedihan kamu karena itu. Karena apa? Kesedihanmu karena itu adalah kesedihan karena Allah. Dan itu akan membuat kamu dekat kepadanya. Kenapa? Biqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Saya indal munkasirati qulubuhum, ada di samping orang yang terluka hati mereka, min ajli, karena aku. Pokoknya ada orang yang terluka hatinya karena aku, kata Allah, atau bersedih karena aku ada di dekatnya. Macam-macam orang yang sedih karena Allah. Ada yang karena dosa-dosanya, ya Allah, menyesal, kenapa dulu saya merebut minuman keras, kenapa dulu saya ikut-ikutan nyabu-nyabu, saya nyesal ya Allah, nangis dia. Di saat itulah Allah ada di dekatnya. Atau seperti tadi, ya Allah, kada sing pahaman, nulun kayak apa ini, huruf hijaiyah mulai awal, kada ada perubahan, sedih dia. Disitulah Allah dekat dengan dia. Subhanallah.
Jangan khawatir, tidak ada ruginya menuntut ilmu. Paham tidak paham, tetap dapat kemuliaan. Maksudnya Allah ada di sampingnya adalah jabiruhum manasiruhum, yaitu Allah Ta'ala akan menambari mereka, orang-orang yang sedih hatinya itu ditambari sama Allah, wa nasiruhum, dan Allah menolong mereka. Intaha min Bughyatil Mustarsyidin. Selesai pembahasan ini dikutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur radhiyallahu anhu wa arda. Al-faslu tsani, pasal yang kedua, fil haththi ala mujalasatil awliya'i wa suhbatis salihin, pada menganjurkan atas duduk bersama para wali dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran malam Selasa yang akan datang. Kalau yang tadi kita bahas anjuran untuk duduk bersama para ulama, orang-orang alim. Kalau yang ini nanti kita akan membahas tentang duduk bareng bersama para wali dan para sholihin. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita sudahi majelis malam ini, kita hadiahkan Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas untuk salah satu anggota majelis kita atas nama Bapak Ustadz Suryan Syah. Beliau meninggal dunia kurang lebih mungkin seminggu yang lalu. Beliau termasuk jamaah yang istiqomah hadir ke majelis taklim kita mulai dari sejak awal sebelum adanya bangunan majelis taklim As-Sofi. Ketika masih di rumah sana, beliau mungkin sudah kurang lebih 15 tahun berkhidmat di majelis kita ini. Dari desa Salaman, tempat yang sangat jauh, dengan usianya yang tua, tapi tetap gigih menuntut ilmu. Padahal beliau ini sudah alim. Beliau pernah belajar di Bangil dengan guru Syarwani Abdan, guru Bangil, lama di sana. Pernah mondok di Bukit Tinggi di daerah Sumatera sana. Itu pernah di Darussalam juga. Alim itu sebenarnya. Tapi penampilannya aja kayak gitu. Padahal sudah banyak belajar. Dan subhanallah wafatnya itu kalau nggak salah sehari setelah guru Kasyful Anwar, anaknya guru Bangil, wafat beriringan. Beliau sama guru Kasyful Anwar sempat teman dulu waktu di Bangil, karena sama-sama berguru dengan guru Syarwani Abdan, guru Bangil. Luar biasa itu. Wafat, meninggal dunia. Dan ulun ketika itu baru datang dari Hadramaut, di karantina di Jakarta sana. Karena kewajiban negara Indonesia, setiap yang datang dari luar wajib untuk menjalani karantina kurang lebih 8 malam 7 hari 8 malam. Alhamdulillah kita menyembahyangkan di sana sholat gaib. Sini kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau dan untuk tetangga kita di belakang rumah juga, almarhumah mamanya Imis, wafat 2 hari yang lalu kalau salah. Al-Fatihah wa ayat kursi wa thalathan min suratil Ikhlas wal Muawwidzatain ila ruh Al-Ustadz Suryan Syah, wa ila ruh Ummi Imis, wa ila arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat, khususan man la zaira wa la dzakira lah, annallaha yataghashshahum birrahmatil maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la yaj'aluha hufratan min hufarin niran ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.